kami akan mendemonstrasikan tentang telenursing. Telenursing diartikan sebagai pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan layanan jarak jauh. Aplikasi saat ini menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan pada dua negara dan memakai peralatan video conference. Dengan penerapan telenursing dalam memberikan pelayanan keperawatan akan meningkatkan kepuasan klien dan peningkatan partisipasi aktif keluarga. Dilanjutkan oleh pasien. Bahkan Assalamualaikum Sus, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Ibu Amel. Saya ingin berkonsultasi Sus. Jadi akhir-akhir ini kepala saya sering sakit dan pusing terasa berat di tengkuk belakang. Biasanya tuh kalau pusing seperti ini dipijat juga hilang, tetapi kali ini kok berbeda ya Sus. Oh iya Sus, saya juga biasanya aktif dalam kegiatan dan jarang merasakan kelelahan. Nah sekarang kok aktivitas sebentar aja sudah lelah, terus lemas, terus jantungnya tuh saya kayak detaknya tuh tidak seperti biasanya gitu loh Sus. Pandangan saya juga kabur Sus. Gejala yang saya rasakan ini termasuk apa ya Sus? Apakah penyakit yang serius? Baik Ibu, gejala yang Ibu rasakan itu masuk ke dalam gejala hipertensi. Apakah sebelumnya pernah mendengar tentang hipertensi? Hipertensi, belum Sus. Oh baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi ya Bu. Hipertensi itu nama lain dari tekanan darah. Yang mana kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan pada penyakit jantung, stroke, dan terkadang itu Bu bisa menyebabkan kematian. Hipertensi dapat diketahui dengan cara memeriksa tekanan darah dengan rutin. Hasil dari tekanan darah tersebut, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi itu nama lain dari tekanan darah Ibu. Nah, di mana kondisi ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi kesehatan. Pada umumnya, komplikasi kesehatan yang sering terjadi yaitu jantung, stroke, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lah, hipertensi ini dapat diketahui dengan cara memeriksa tekanan darah dengan rutin. Tekanan darah itu sendiri ditulis ke dalam dua angka ya Bu. Untuk angka pertama yang disebutkan itu sistolnya, yang mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontribusi atau berdetak. Sedangkan angka yang kedua dinamakan diastol, yang mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di dalam detak jantung. Maksudnya beristirahat antara detak jantung Ibu ketika beraktivitas ya Bu. Seseorang dapat dikatakan darah tinggi atau hipertensi ketika diukur 2 hari yang berbeda pembacaan sistol dalam 2 hari lebih besar dari 140 mmHg. Dan pada tekanan diastol pada hari kedua biasanya melebihi 90 mmHg ya Bu. Untuk faktor resikonya itu dari terlalu banyak mengonsumsi garam atau mengonsumsi kopi, kelebihan berat badan, atau bisa dari gen, Bu. Bisa juga karena kurangnya olahraga. Lalu untuk penyebab hipertensi itu sendiri ada 2 ya Bu, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Untuk hipertensi primer itu kebanyakan orang pada tekanan darah tinggi sering tidak diketahui atau iman hipertensi cenderung tahap selama bertahun-tahun. Untuk hipertensi sekunder itu
Beberapa orang yang memiliki darah tinggi memiliki kondisi yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah tinggi lebih tinggi dari hipertensi sebelumnya. Maksudnya kayak hari ini 200, besok bisa 240 gitu ya, Bu. Untuk pengobatannya dan pencegahan bisa dijelaskan lebih lanjut oleh perawat dini ya, Bu. Oh ya, baik Sus, terima kasih. Iya, sama-sama. Telenursing dilanjutkan pada perawat 2. Baik, apakah benar ini dengan Ibu Amel? Iya benar Sus, saya Ibu Amel. Baik, saya melanjutkan tentang penjelasan mengenai pengobatan dan pencegahan hipertensi ya, Bu. Baik Sus. Baik, untuk pengobatannya selain mengonsumsi obat-obatan bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau terapi yoga. Dalam terapi tersebut bertujuan untuk mengendalikan stres dan mengendalikan dampak relaksasi bagi pengidap hipertensi tersebut. Untuk pencegahannya, ibu bisa mengurangi garam yang berlebihan dan dapat mengonsumsi makanan yang sehat. Jika ibu mengonsumsi kopi, ibu dapat menguranginya karena kopi memiliki kafein yang sangat pekat. Ibu juga dapat berolahraga yang secara teratur. Dan yang terakhir, ibu dapat mengurangi berat badan jika diperlukan. Seperti itu Ibu penjelasannya. Apakah Ibu sudah paham dari apa yang saya jelaskan? Iya, sudah paham Sus. Nanti saya akan menerapkan apa yang telah dijelaskan. Baik Ibu, kalau begitu, untuk saat ini Ibu bisa mengambil obat terlebih dahulu sembari menunggu konsultasi yang akan datang, Ibu. Baik Sus, untuk obat yang diresepkan apa saja ya Sus? Untuk obatnya nanti saya resepkan dan Ibu bisa mengambil di bagian farmasi ya Bu, dan diminum sesuai anjurannya ya Bu. Baik Sus, terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Telenursing dilanjutkan ke bagian farmasi. Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau ngambil obat. Apakah ada resepnya? Iya ada Mbak. Baik, sebentar Ibu, saya siapkan obatnya terlebih dahulu. Baik Mbak. A few moments later. Ibu, untuk cara pemakaiannya cukup 1 kali sehari setelah makan ya Bu. Untuk waktunya bisa siang atau malam, tetapi jamnya harus sama ya Bu. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Bu, semoga lekas sembuh. Baik. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau salah yang tidak disengaja, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.